Udah kah? Oh, sudah kah? Selamat siang. Di sini kami ingin presentasikan hasil kerja kelompok kami. Selanjutnya, di sini anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Aditya Dinata, yang kedua ada Antonius Adityo Boyko, dan yang terakhir saya sendiri Navito. Selanjutnya, ini judulnya prediksi produksi tahu dengan menggunakan metode Fuji Tsukamoto berbasis web. Selanjutnya, latar belakangnya, tahu adalah sebuah makanan yang familiar di kalangan masyarakat Indonesia. Selain harga yang murah dan mudah untuk didapat, tahu mengandung nilai protein yang tinggi karena bahan baku utamanya adalah kedelai. Hampir masyarakat Indonesia mengonsumsi tahu. Bahan baku utamanya ialah kedelai. Selanjutnya, pada dasarnya penentuan jumlah produksi ini direncanakan untuk memenuhi tingkat produksi guna memenuhi tingkat penjualan yang merencanakan atau tidak permintaan pasar. Sebuah pabrik dalam produksi tahu tentunya menyesuaikan dengan keinginan serta kebutuhannya. Sementara kebutuhan dan minat pelanggan terhadap hasil produksi usaha abadi selalu berubah setiap waktunya. Selain upaya memenuhi keinginan dan kebutuhan para pelanggan, pabrik juga nantinya perlu untuk selanjutnya teman saya akan menjelaskan apa itu Fuji Logic. Logika Fuji merupakan ilmu yang mempelajari mengenai ketidakpastian logika. Fuji diyakini sangat fleksibel dan memiliki toleransi terhadap data-data yang ada. Dengan berdasarkan logika Fuji, akan dihasilkan suatu model dari suatu sistem yang mampu memperkirakan jumlah produksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan jumlah produksi dengan logika Fuji antara lain jumlah permintaan dan jumlah persediaan. Dengan adanya masalah tersebut, maka untuk menentukan jumlah produksi dalam memenuhi permintaan konsumen diperlukan suatu alternatif pemecahan masalah tanpa menambah fasilitas yang ada, yaitu dengan mengaplikasikan logika Fuji Tsukamoto. Penerapan logika Fuji Tsukamoto dalam perencanaan jumlah produksi tempe diharapkan perusahaan dapat mengatasi fluktuasi permintaan konsumen dengan biaya produksi yang minimal. Batasan masalah satu, keterbatasan data. Sistem prediksi ini sangat membutuhkan data dan data yang kami ambil hanya dari satu pabrik saja untuk melakukannya penelitian. Sistem ini sangat bergantung pada data yang diinput. Yang kedua, keterbatasan keterampilan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Fuji Tsukamoto dan tentunya sesuai kemampuan yang dimiliki peneliti seperti penguasaan bahasa Inggris atau alat statistik. Yang ketiga, keterbatasan waktu, mengingat penelitian ini di dalam pabrik dan waktu untuk meneliti objek-objek tersebut sangat sedikit, dikarenakan pabrik bekerja non-stop dengan shift karyawan yang bergantian. Penelitian ini akan sangat bergantung pada waktu yang dimiliki oleh karyawan maupun kepala pabrik untuk berkomunikasi secara langsung. Yang keempat, keterbatasan objek. Sistem ini hanya berjalan dalam satu pabrik saja sehingga tidak memungkinkan untuk dijalankan di dalam pabrik yang berbeda. Kebutuhan fungsional data. Pengumpulan data produksi. Cara kerja sistem ini yaitu mencari dan mengumpulkan data-data yang diinput oleh karyawan atau kepala pabrik agar dapat diprediksi pengeluaran per bulan dan per tahun. Yang kedua ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini dapat berupa kuesioner, wawancara, observasi, atau eksperimen dalam pabrik tersebut. Yang ketiga ada penyimpanan data. Data dari pabrik akan disimpan ke dalam sebuah database yang terorganisir dengan baik. Yang keempat ada perhitungan analisis Fuji Tsukamoto. Sistem ini akan mulai berjalan setelah user menginput data produksi harian dan akan menghitung semua data yang ditampilkan secara akurat dan tepat. Setelah itu yang kelima ada tampilan hasil.
Hasil dari perhitungan data yang diinput akan ditampilkan ke dalam hasil akhir yang tentunya akan akurat sesuai dengan rumus dari metode Fuji Tsukamoto ini. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Aditya Dinata. Next slide, Cok. Slide berikutnya, cuy. Ikam nih, Aku di kebutuhan non fungsional. Nah, nih ya. coba Selanjutnya saya akan meneruskan penjelasan teman saya kebutuhan non fungsional data. Ya, di sini ada 4. Yang pertama, akurasi. Akurasi data hasil perhitungan dan analisis harus memiliki tingkat akurasi minimal 90% agar mencukupi kebutuhan dan ketepatan waktu para pekerja. Yang kedua, kelengkapan. Data dari pembagian responden baik, karyawan, maupun kepala pabrik dan disimpan dengan aman ke dalam sistem. Yang ketiga, konsistensi. Format data konsisten dan tidak akan ada perbedaan antara data di dalam pabrik dengan yang ada dalam web nantinya. Keempat, keamanan. Data dari semua pekerja pabrik akan disimpan ke dalam sistem yang aman dan ketat sehingga tidak dapat diakses oleh orang yang tidak berwenang ingin login. Yang kelima, ketersediaan. Ketersediaan data akan harus selalu tersedia dalam kurun waktu 24. Oke, pas sebutannya itu, Cok. 24/7. Atau 24/7, 24/7. Ulang, Apa? Hai. 24/7. Ulang. Hah, atau gitu. Hmm, Hah, ulang. sebutannya ini. Hmm? Ulang dari awal, Hai. 24/7 tuh. Ulang dari ketersediaan aja. Hmm. Ya, mulailah. Dan yang kelima, ketersediaan. Ketersediaan data harus selalu tersedia dalam kurun waktu 24/7 dan dapat diakses oleh pekerja kapan saja. Yang keenam, kegunaan. Hasil data ini harus mudah digunakan dan diolah dengan menggunakan software statistik agar mempermudah pekerja jika menghadapi suatu masalah pada data. Next, slide selanjutnya. Selanjutnya, jadwal rencana tahapan. Jadwal rencana tahapan di sini ada 6 tahap. Tahap pertama, tahap persiapan satu minggu. Penetapan topik penelitian dan merumuskan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Tinjauan pustaka untuk mempelajari literatur yang relevan dengan topik penelitian. Yang kedua, tahap desain dan pengembangan 2 sampai dengan 4 minggu. Perancangan sistem web yang akan digunakan untuk diprediksi. Desain user interface agar mudah user dalam memahami angka maupun hasil dari prediksi. Yang tiga, tahap pengumpulan data dalam kurun waktu 2 minggu. Di sini ada 2 tahap. Penyebaran instrumen sistem penelitian seperti kuesioner atau survei kepada responden. Yang kedua, pengumpulan data dari responden melalui instrumen penelitian yang telah disebarkan. Yang kita masuk ke tahap keempat, tahap analisis data selama 1 minggu. Pembersihan data, yang pertama pembersihan data dari kesalahan dan
konsistensi. Yang kedua, menganalisis data menggunakan teknik statistik yang sesuai dengan jenis data dan tujuan penelitian. Yang kelima, tahap intervensi dan pelaporan hasil selama 1 minggu. Di sini ada 2 tahap. Tahap yang pertama, interpretasi hasil menganalisis data dan menghubungkan dengan rumusan masalah penelitian. Yang kedua, penyusunan laporan penelitian yang berisi latar belakang penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan hasil. Dan yang terakhir, tahap launching selama 1 minggu. Instalasi kepada yang pertama, instalasi pada pabrik pemberian akses kepada pekerja, baik karyawan maupun kepada pabrik. Yang kedua, pencatatan rating yang diberikan user. Yang ketiga, dokumentasi hasil launching. Ya, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Tuh.